Perseteruan antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim kini berlanjut ke jalur hukum setelah tuduhan soal penyelewengan dana donasi ramai diperbincangkan kembali di media sosial. Merasa nama baiknya tercemar, Pratiwi Novianti yang dikenal dengan sapaan Teh Novi memutuskan melaporkan Agus Salim ke pihak kepolisian. Langkah tersebut diambil setelah berbagai pernyataan yang beredar dinilai merugikan reputasinya, serta kegiatan sosial yang selama ini ia jalankan melalui konten dan aktivitas kemanusiaan. Teh Novi menegaskan laporan itu dibuat untuk meluruskan tuduhan yang menyebut dirinya menggunakan dana donasi untuk kepentingan pribadi. Menurutnya, isu tersebut tidak hanya menyasar dirinya secara pribadi, tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap kegiatan sosial yang ia lakukan. Selain Agus Salim, dua individu lain dengan inisial R dan F juga ikut dilaporkan karena diduga turut menyebarkan informasi yang dianggap sebagai fitnah. Tim kuasa hukum Teh Novi juga telah mengumpulkan bukti digital berupa rekaman siaran langsung yang akan digunakan untuk memperkuat laporan tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gus, Agus nggak udah-udah ya Gus ya. Nih, sekarang Teh Novi udah ngelaporin lu Gus. Terus jangan acting lagi, lu bilang Agus sedih, sedih lu tuh karena ulah lu sendiri Gus. Ini gue curiga ya. Pantesan kejadian kemarin tuh karena lu digituin sama orang karena mulut lu tuh demes. Karena apa tuh? Ya kan? Agus, gue dilaporin. Agus sedih. Opo meneh iki? Aya wae. Perang dunia ketiga aja di depan mata. Ternyata urusan peragusan belum kelar-kelar juga. Awalnya gue pikir urusan peragusan nih udah tamat. Gue pikir badai sudah berlalu, ternyata badai masih berlanjut. Ini urusan peragusan, memulai episode terbaru atau mengulang babak yang lalu. Jangan-jangan ada bintang tamu, atau mungkin saja bintang yang datang di episode terbaru gitu. Seperti Julia Robert gitu. Kalau Donald Trump kagak mungkin ya, karena lagi ribet urusannya dengan perang global gitu. Jadi kagak mungkin bisa diundang gitu. Nambah repot ini mah. Nambah kerjaan terbaru buat mama berdaster. Udah makin kagak ada waktu aja mama berdaster buat ngegibah sambil nyari kutu dah. Urusan peranulan dan perirohan aja belum ada kelar-kelarnya aja. Bahkan makin panjang kayak lebar sampai dengan luas. Sekarang nambah lagi masalah lalu terkait peragusan yang harus tetap dilanjutkan dengan babak baru meskipun episode lalu. Mana mama berdaster lagi ribet urusan dengan ibu PKK ngurusin perang global bareng Donald Trump. Ribet dah. Opo meneh iki? Ade aja yang beginian nih. Ganggu aja dah. Ya buat napi-napi ibu PKK, emak-emak berdaster nih lagi ribet ngurusin perang Irak dengan Sinaro. Apalagi ini waktunya nyari takjil sekaligus nyari baju bedung. Ada lagi yang beginian. Kisah masa lalu dengan babak baru. Kapan kelarnya nih urusan persunggusannya? Kalian tahu kan pasiennya Teh Novi yang lagi viral, yang ngata-ngatain Teh Novi. Itulah bentuk kata-kata nggak semua orang yang susah itu patut dikasihani ya. Ya anggap aja pembelajaran dari kasusnya pasien Teh Novi ini yang kehilangan penglihatan tapi kelakuannya di luar nurul. Aku pikir kan abis ditinggal istrinya, terus udah itu dia juga kehilangan penglihatan, ya udahlah ya gitu ya. Kasus sama Teh Novinya juga kan udah lewat gitu ya. Tapi nggak habis pikir guys, bisa-bisanya ngatain perempuan kayak gitu, ngatain perempuan gak nikah-nikah. Guys, nggak semua orang itu gila kawin ya. Nggak semua orang itu prioritasnya kawin nikah ya. Emangnya laki-laki yang gatel, orang-orang yang nggak punya pemikiran ke masa depan, terlalu gatel gitu ya, nggak bisa hidup tanpa pasangan gitu. Nggak kayak gitu guys. Banyak cewek di dunia ini yang independen, nggak ngebutuhin laki-laki. Ada yang ngebutuhin laki-laki tapi perlu waktu. Ada yang memang tidak mau nikah. Ada yang memang dari kecil udah kegatelan pengen cepet-cepet kawin. Terus udah itu nih ya,
buat pasien Teh Novi nih ya yang udah kehilangan penglihatan. Tahu diri lah, tahu diri. Ya ampun, bisa-bisanya ngatain orang kayak gitu. Ya, bisa-bisanya udah pernah dibantu tapi kayak gitu. Tapi emang aneh aja sih menurut aku ya. Aneh aja gitu menurut aku. Emang nggak semua orang cocok buat dibantu sih menurut aku. Padahal Teh Novi udah ngebales segitu gamblangnya loh ya. Aku tuh salut banget sama Teh Novi ya. Dari dulu sampai sekarang ngeladenin orang ini tuh kayak kuat gitu ya. Maksudnya kayak ya sebenarnya emang harus kuat sih gitu kan. Secara kenapa? Secara emang menurut aku Teh Novi itu udah melakukan tindakan yang benar gitu ya. Apalagi dia membantu masyarakat gitu kan. Anak-anak yang dia tampung juga banyak gitu. Masyarakat yang dia tolong juga banyak. Tapi yang agak lain yang ini nih ya, yang buta. Agak lain ini yang buta ya. Pasien agak lain. Rasanya matanya itu kan udah buta tuh ya. Terus udah itu dia tuh lanjut ke sini nih. Saraf otaknya udah rusak, apalagi ditinggal sama bininya ya. Jadi udah ya. Menurut aku buat Teh Novi udah di skip aja orang kayak gitu. Nggak usah diladenin. Memang dia mau cari pamor ya. Kayak gitulah, karena mungkin dia juga sadar kalau di Indonesia ini sampah-sampah kayak dia itu bisa terkenal gitu ya. Kalian tahu lah maksud aku kayak gimana. Jadi itu kan Novi Pratiwi melaporkan Agus, entah pasal pencemaran nama baik atau apa, tidak terima diejek atau dihina. Ya, untuk saya pribadi, saya heran gitu loh. Kok bisa Novi yang merasa sebagai korban, Novi merasa tidak terima diejek atau dijelek-jelekkan oleh Agus? Karena dalam pandangan saya pribadi ya, sesuai jejak digital yang saya lihat, itu Novi duluan yang ngejek Agus. Barulah Agus bales. Jadi begini ya, pada tanggal 20 Februari ke atas, itu Agus curhat, dia ditinggal istri. Kemudian itu viral, rame, Agus ditinggal istri, viral di media sosial. Nah, kemudian ada video, pada tanggal 20 Februari itu ada yang ngupload, namanya kalau nggak salah Indah Karamoy, yaitu Novi yang ngeledek Agus, gitu loh. Ya, dan diupload pada 20 Februari. Pertanyaan saya, di atas 20 Februari pernah nggak Agus ngeledek Novi? Coba cari videonya, nggak ada. Itu 20 Februari. Nah, kemudian 6 hari kemudian, tanggal 26 Februari, barulah akun-akun besar kayak Lambe Turah dan beberapa fans Novi itu ngupload PT Agus balas ngeledek Novi. Itu pada 26 Februari gitu loh. Itu pada tanggal 26 Februari ke atas, kemudian barulah rame. Tapi bedanya pas Agus ngeledek Novi itu viral, rame. Tapi yang video pertama itu 20 Februari waktu Novi ngeledek Agus itu tidak pernah viral, cuma satu akun. Ya, di situ yang saya merasa tidak adil. Kok bisa Agus duluan yang dibilang ngeledek Novi? Ya, dan begini ya, itu kan saran saya untuk Novi, kalau kamu merasa diledek, harusnya pas Agus ngeledek itu langsung lapor. Tapi di sini kan kamu sudah ledek-ledekan dengan Agus, ejek-ejekan. Mata picek, Agus nggak bisa punya anak, muka serem, ada temennya botak, kepala bopeng, muka bopeng, ya. Kemudian kamu pakai kacamata joget-joget, Agus sedih banget, Agus sedih banget. Harusnya kan kamu lapor, nggak usah balas ledek gitu loh. Ya langsung lapor aja waktu itu. Ya, kalau gini kan setelah kamu balas ngejek, puas ngejek, kamu laporin penghinaan kan gimana gitu loh. Saya nggak paham cara berpikirnya. Ya, jadi dari jejak digitalnya dalam pandangan saya Novi yang duluan. Ya.